Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda hebat semua. Bertemu lagi dengan Miss Hafsa dalam pembelajaran tematik. Pada kali ini kita masih berada pada tema 2, selalu berhemat energi, dan memasuki subtema yang ketiga. Nanti dalam subtema ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Anda hebat, pada muatan yang pertama kita akan membahas tentang muatan IPA, yaitu energi alternatif, pengganti minyak bumi, dan gas alam. Anda hebat, tahukah kalian bahwa di minggu kemarin kita sudah membahas berbagai macam sumber energi. Sumber energi tersebut walaupun jumlahnya melimpah di bumi kita, tetapi jika kita gunakan secara terus-menerus, energi tersebut lama-lama akan habis. Maka dari itu kita harus mempunyai atau kita harus membuat energi pengganti. Energi pengganti tersebut biasa kita sebut dengan energi alternatif. Alasan kenapa kita harus membuat energi alternatif yaitu karena energi alternatif ini jumlahnya sangat melimpah di bumi kita. Selain itu, penggunaan energi alternatif juga ramah lingkungan, dan energi alternatif ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Pertama, sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Kedua, ada arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ketiga, ada energi angin. Angin, dalam slide tersebut ada gambar kincir yang bergerak dengan menggunakan energi angin atau bayu yang disingkat dengan PLTB. Keempat, ada kotoran hewan ternak. Gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ananda hebat, selain energi alternatif tadi, ada energi alternatif yang berasal dari tumbuhan. Salah satunya adalah kentang. Kentang ini dapat kita jadikan sebagai energi alternatif pengganti baterai loh. Contoh baterai alami dari kentang dengan bahan-bahan ada lempeng seng, lempeng tembaga, ada kabel, ada penjepit buaya, dan ada lampu LED. Dari bahan-bahan ini kalian bisa membuat baterai alami dari kentang. Selain itu, kalian juga bisa membuat dari bahan lain yaitu buah lemon. Ananda hebat, kali ini kalian akan mempraktekkan salah satu penggunaan energi alternatif yaitu membuat kincir sederhana dengan memanfaatkan energi air. Alat dan bahan serta langkah kerja apa saja yang harus kalian lakukan, yuk simak penjelasan dari Miss Hafsa.
Nah, Ananda hebat, pada muatan yang kedua kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan kali ini kita masih membahas dengan tema teks petunjuk. Namun, setelah di minggu kemarin kalian sudah membuat teks petunjuk cara menggunakan suatu benda, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat teks petunjuk cara membuat sesuatu. Nah, apa yang harus kalian buat? Nah, silakan Ananda hebat semua bisa menuliskan teks petunjuk cara membuat kincir air yang sudah kalian lakukan atau kalian buat pada muatan IPA. Nah, jangan lupa ya Ananda hebat, tuliskan teks petunjuk tersebut dengan menggunakan kalimat perintah ya. Selamat mengerjakan. Sekarang pada muatan yang ketiga, kita akan membahas tentang muatan IPS. Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, sumber daya alam di Indonesia itu apa saja. Nah, ternyata berbagai macam sumber daya alam tadi selain bermanfaat bagi kegiatan sehari-hari kita, juga bermanfaat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, seperti apa ya? Kali ini kita akan belajar dengan menggunakan media album buku. Nah, album buku yang harus kalian buat sudah disediakan medianya ya. Yang pertama, media yang akan kita gunakan yaitu ini, buku dari kertas HVS. Setelah itu, 2 kertas origami yang bisa kalian gunakan untuk menghias album buku ini. Dan kalian juga harus memotong gambar sumber daya alam yang sudah disediakan, meliputi tanaman jagung, tanaman singkong, tanaman kelapa sawit, dan ada tanaman jarak pagar. Nah, seperti apa ya isi album buku ini? Yuk kita lihat. Nah, bentuk cover dari album buku yang akan kita buat seperti ini ya Ananda hebat. Kalian boleh buat sesuai kreativitas kalian. Nah, yuk kita lihat dalamnya. Di halaman pertama, Miss di sini menempelkan sumber daya alam jagung lengkap dengan deskripsinya. Nah, dalam deskripsi ini, Miss sudah menuliskan bahwa jagung tersebut merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Selain itu, dalam deskripsi ini juga menjelaskan manfaat jagung yang bisa digunakan sebagai bahan makanan pokok dan juga diolah berbagai macam makanan seperti nasi jagung, popcorn, sayur jagung, dan masih banyak lagi. Nah, dari berbagai banyak manfaat olahan bahan makanan dari jagung, jagung ini menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, banyak digunakan sebagai sumber mata pencarian, mulai dari para petani hingga industri olahan makanan. Selanjutnya ada sumber daya alam kelapa sawit. Di sini Miss sudah menuliskan beberapa manfaat kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai minyak goreng dan juga digunakan untuk biodiesel sebagai pengganti atau sumber alternatif mengganti bahan bakar. Nah, kelapa sawit ini sangat berperan loh dalam bidang ekonomi karena merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi di Indonesia. Nah, peranan sumber daya kelapa sawit ini dalam bidang ekonomi, nah ini dia menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia baik bidang perkebunan maupun perdagangan. Kemudian selanjutnya ada sumber daya alam singkong.
Nah, di sini banyak sekali ya manfaat singkong. Kalian juga pasti tahu bahwa olahan makanan yang dapat dibuat dari bahan singkong diantaranya getuk, combro, dan keripik singkong. Nah, karena begitu banyaknya sumber daya alam singkong yang ada di Indonesia, warga Indonesia juga banyak memanfaatkannya, mulai dari sebagai mata pencarian, mulai dari petani hingga industri olahan makanan. Nah, SDA selanjutnya yaitu jarak pagar. Di sini banyak sekali ya manfaat dari jarak pagar, mulai dari digunakan sebagai minyak, kemudian juga jarak pagar ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar, minyak bumi atau sumber energi alternatif. Nah, kalian dapat menemukan minyak jarak ini di pasar-pasar modern atau di warung ya. Nah, adanya SDA jarak pagar ini memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan seperti bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Nah, itulah tadi beberapa contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, silakan anak-anak hebat semua bisa membuat album buku ini dengan sekreatif kalian. Kalian boleh menambahkan deskripsi dari yang Miss berikan, ataupun kalian juga bisa menuliskan kembali dari deskripsi yang Miss sajikan ini. Nah, seperti itu anak-anak hebat, contoh album buku tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari Miss Hasso. Oke, selamat mengerjakan anak-anak hebat, tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.